Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas PAI 2N, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 1 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan melaksanakan PPL 3 dengan modul ajar 3. Model pembelajaran yang saya gunakan nantinya adalah model pembelajaran problem based learning. Sedangkan metode yang saya gunakan nantinya adalah metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk materinya pada PPL 3 dengan modul ajar 3 ini, materinya adalah membuat konten cara mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah dan doa Bismillahirrahmanirrahim. Nilai Pancasila dalam diri kalian. Mari kita baca butir-butir Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan pulang. Selamat siang. Kurang kompak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Sudah rapikah? Aku hari ini coba dicek bajunya yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Bajunya yang belum masuk. Oke. Kelasnya sudah bersih apa belum? Alhamdulillah. Sebelum Bu Nurul mulai pelajaran pada siang hari ini, Bu Nurul cek presensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Naisila kenapa? Sakit. Kalau Tias? Sakit juga. Kita doakan ya semoga teman kita yang sakit bisa lekas sembuh kembali untuk ikut belajar sama kita lagi ya. Amin. Ada yang tahu hari ini akan belajar apa? Agama. Materinya apa? Materinya tentang membuat konten cara mengatasi perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Sebelum kita bahas materi tersebut, Bu Nurul akan menampilkan video dulu agar kalian tahu hari ini nanti yang kita bahas apa.
Dari video tersebut, itu adalah salah satu contoh konten yang dibuat anak kelas 11 seperti 11 DKV 3 ya. Jadi dalam materi ini nanti ya tujuannya materi yang akan kita bahas tentang cara membuat konten, cara mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Tujuan yang kedua nanti kalian pada materi ini nanti kalian diharapkan bisa membuat konten materi tentang perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa mempresentasikan konten yang kalian buat, cara mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, tujuannya nanti kalian diharapkan dapat mengetahui cara bagaimana mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Jelas? Ada yang tahu? Coba Bu Nurul tanya sebagai pertanyaan pemantik. Narkoba. Narkoba itu apa? Narkotika. Singkatan dari narkotika, psikotropika dan barang adiktif. Ya, itu narkoba. Kalau minuman keras itu apa? Miras. Sekalian tahu, sepahaman kalian, minuman keras itu apa? Minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Selain itu ada yang tahu lagi minuman keras itu apa? Minuman yang beralkohol, minuman yang memabukkan. Segala jenis makanan, minuman yang dapat memabukkan. Gitu, jelas? Nanti kali hari ini nanti akan belajar apa? Ya, akan belajar membuat konten, cara mengatasi minuman keras, kemudian perkelahian pelajar dan narkoba. Sebelum Bu Nurul menyampaikan materi, Bu Nurul akan membagikan asesmen diagnostik yang untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Untuk nantinya kita hari ini belajar apa sejauh mana kemampuan awal kalian mengetahui materi ini. Asesmen diagnostiknya Bu Nurul akan bagikan melalui link di grup WA. Ya, di situ nanti ada asesmen soal-soal untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam memahami materi ini. Lihat di grupnya ya. Sudah ada beberapa yang sudah masuk asesmen diagnostiknya. Sudah masuk semua? Itu asesmen diagnostik tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya selama nanti sebelum materi Bu Nurul sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini nanti materinya yaitu membuat konten cara mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. HP-nya tolong disimpan dulu, sudah nanti lagi kita menggunakan HP lagi. Oke. Sekarang Bu Nurul akan menjelaskan cara mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba atau penanganan terhadap pelajar yang menyimpang. Yang pertama, perilaku menyimpang itu apa saja? Bisa dikatakan perilaku menyimpang. Contohnya apa di kalangan remaja? Salah pergaulan, merokok, mabuk, tawuran. Nah, itu contoh-contoh perilaku menyimpang. Lah, cara mengatasinya, cara penanganannya itu bagaimana? Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya apa? Sang pelajar atau seorang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Jadi, seorang pelajar yang melakukan penyimpangan, tindakan penyimpangan itu harus percaya sama pihak-pihak yang membantunya. Dalam arti di sini ketika di lingkungan sekolah, pihak-pihak yang membantu itu siapa saja? Bisa wali kelas,
bisa guru BK, bisa guru mapel lainnya. Itu kalian harus punya kepercayaan terhadap guru-guru tersebut bahwa nantinya permasalahan yang kalian hadapi itu bisa dijaga kerahasiaannya oleh guru tersebut. Harus punya rasa kepercayaan. Jelas? Yang kedua, kemurnian hati. Kemurnian hati itu maksudnya apa? Seorang pelajar itu penanganan dari pelajar satu dengan pelajar yang lainnya itu pasti berbeda. Ya kan? Ada yang tingkat emosionalnya tinggi, ada yang tingkat emosionalnya rendah, bahkan ada yang tidak tersinggungan, dimasuk ke hati. Terkadang ya kan? Seperti itu tidak terima. Jadi seorang pelajar itu juga harus punya kemurnian hati. Jika mempunyai permasalahan, jika diberikan suatu solusi itu harus bisa menerima secara murni hatinya, diterima dengan baik. Jelas? Yang ketiga, kemampuan mengerti dan menghayati perasaan seorang pelajar. Jadi masing-masing pelajar itu kan tadi karakternya berbeda. Punya empati, perasaan yang memang bagus, ada yang empatinya memang tidak bagus. Itu juga guru harus memahami karakter masing-masing peserta didiknya. Yang keempat, kejujuran. Nah, ini penting. Kejujuran seorang pelajar itu harus juga menjunjung tinggi kejujuran. Ketika punya permasalahan itu cerita sejujur-jujurnya, jangan membohongi. Karena apa? Nantinya guru ketika memberikan solusinya itu tepat kalau permasalahannya disampaikan dengan jujur atau jelas. Nek ngelibet, ya bohong, juga solusinya nanti juga tidak akan tepat. Jelas? Itu. Kemudian komunikasi. Ya. Seorang pelajar itu juga harus berkomunikasi, selain kepada guru juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua. Kerjasama antara guru, orang tua, dan pelajar. Jelas? Kalian itu ketika di rumah harus bisa membangun komunikasi dengan orang tua. Kalau di rumah, pernah nggak kalian sharing sama bapak ibu? Cerita bapak ibu permasalahan di sekolah, atau cerita permasalahan di tempat teman sepermainan, pernah? Pernah. Ada yang tidak pernah? Ada. Jadi komunikasi itu penting. Membangun kedekatan dengan orang tua itu penting. Jelas? Paham? Oke, kalau jelas, kalau paham, berdasarkan asesmen diagnostik yang Nurul sampaikan tadi, Bu Nurul akan membagikan LKPD berupa artikel, berupa video, dan berupa film pendek. Nanti Bu Nurul bagi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok visual silahkan nanti mengelompok dengan kelompok visual. Kelompok visual itu yang suka membaca. Kelompok auditori, kelompok yang suka mendengarkan ya permasalahan atau belajar dari radio, dari TV, dari suara-suara. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok kinestetik. Silakan membentuk kelompok dari sekarang. Ini kan berdasarkan ini diagnostik ini ada 5 kelompok. Ya, visual 1, visual 2, visual 1 ini kelompoknya Evan. Ya, kelompok 2 ini visual 2 kelompoknya Mutiara. Kemudian auditori 1 kelompoknya Bimanyu. Auditori 2 kelompoknya Wening. Dan kinestetik ini kelompoknya Vivin. Silakan membentuk kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok masing-masing. Oke. Sekarang Bu Nurul bagikan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. LKPD-nya Bu Nurul kirim lewat link di grup WA. Karena ini nanti LKPD-nya menganalisis sebuah artikel untuk kelompok visual, menganalisis film pendek untuk kelompok auditori, dan menganalisis video yang dipraktekkan, praktek dari kalian sendiri yaitu di kelompok kinestetik. Bu Nurul kirim grup ya linknya. Nanti segera dianalisis.
kemudian dibuat dalam bentuk konten materi di Canva. Nanti kalau sudah selesai, langsung kita nanti presentasikan ke depan. Dalam membuat konten di Canva, nanti Bu Nurul kasih waktu 10 menit, harus selesai. Ya, jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Eka Putra Susanto selaku moderator dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Hendriko Dwi Ananda selaku pembaca materi dari presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Raisy Fatriantoro selaku pembaca dari jawaban yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Raditya Gatot Tatayar, absen 24, selaku pembaca materi dari presentasi ini. Pada kali ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan diskusi kami tentang analisis dan penanganan perilaku kekerasan remaja dan minuman keras. Dibacakan oleh Hendriko. Apa tema konten yang kalian diskusikan di artikel atau film tersebut? Tema konten yang didiskusikan di artikel tersebut adalah perilaku mengonsumsi minuman keras dari para remaja. Artikel tersebut membahas tentang gambaran umum, faktor penyebab, penanganan, dan cara untuk menangani perilaku mengonsumsi minuman keras remaja. 2. Apa saja pesan yang terkandung di dalam konten dari artikel atau film tersebut? Pesan yang terkandung dalam konten dari artikel tersebut adalah perilaku mengonsumsi minuman keras remaja merupakan masalah yang perlu ditangani secara serius. Penanganan terhadap perilaku ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani perilaku mengonsumsi minuman keras remaja. Apa berikut adalah beberapa hal spesifik yang dapat kita ambil hikmahnya dari artikel tersebut. A. Keluarga perlu memberikan perhatian dan bimbingan yang cukup kepada anak-anaknya, terutama pada masa remaja. B. Sekolah perlu memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya mengonsumsi minuman keras. C. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang remaja. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, diharapkan perilaku mengonsumsi minuman keras remaja dapat dicegah dan ditangani secara efektif. Cara mengatasi pelajar yang kecanduan minuman keras. 1. Membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. 2. Memberikan bimbingan moral dan agama. 3. Mengawasi pergaulan anak-anak. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya mengonsumsi minuman keras. 5. Melakukan pemantauan terhadap perilaku siswa. 6. Melakukan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. 7. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang remaja.
8 adalah beberapa makna spesifik yang dapat diambil dari artikel tersebut. A. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membutuhkan perilaku anak-anak. Keluarga perlu memberikan perhatian dan bimbingan yang cukup kepada anak-anaknya, terutama pada masa remaja. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, memberikan bimbingan moral dan agama, dan mengawasi pergaulan anak-anak. B. Sekolah juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani perilaku mengonsumsi minuman keras remaja. Sekolah perlu memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukatif seperti seminar, workshop, dan kampanye anti minuman keras. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya Kramatar Salan dari kelompok visual 1. Apa saja dampak dari perilaku mengonsumsi minuman keras, terutama bagi pelajar? Terima kasih sebelumnya Akrom telah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akrom. Mengkonsumsi alkohol menyebabkan kematian dan disabilitas pada usia dini. Pada rentang umur 20 hingga 39 tahun, sekitar 25% kematian disebabkan oleh alkohol. Selain konsekuensi kesehatan, bahaya penyalahgunaan alkohol membawa masalah sosial dan ekonomi pada individu dan masyarakat sekitarnya. Ada tambahan? Tidak ada, jawaban sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dwi Wahyu selaku moderator dari kelompok kami. Kami harap presentasi kali ini dapat membantu dan menambah informasi pada kalian. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai presentasi kali ini dan jangan ragu untuk bertanya untuk memberikan tanggapan kalian. Saya akan memperkenalkan pembicara pertama kami, yaitu Vivin Endra Widorekno sebagai pembaca materi pertama. Terima kasih. Kita langsung aja ke materi yang akan dibahas. Tema atau konten yang termasuk di dalam film pendek berjudul Bahayanya adalah tentang dampak narkoba terhadap diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita, karena banyaknya konsekuensi yang akan ditanggung dari segi kesehatan, mental, fisik, dan maupun yang lain. Kita tahu bahwa narkoba sangatlah berbahaya, entah untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Di dalam Islam pun narkoba sangat diharamkan karena termasuk suatu yang memabukkan. Narkoba yang disalahgunakan dapat menjadi sumber berbagai masalah, contohnya terhadap kesehatan sendiri. Dampaknya diantara lain dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Menyebabkan kecanduan, membuat tubuh mengalami kejang-kejang, dapat menyebabkan halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak di bagian dada. Pesan yang terkandung bahwanya narkoba adalah suatu yang dapat merusak atau merugikan serta sangat diharamkan. Cara mengatasinya gimana sih? Ini saya akan memberikan tips mengatasi. Dekatkan diri kepada Allah, kuatkanlah iman dan kokohnya pendirian, hindari rasa penasaran medsos, ketahui dampak atau edukasi mengenai buruknya pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Satria ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan elektrolit berkurang ketika setelah mengkonsumsi narkoba? Izinkan saya menjawab pertanyaan Satria. Apa yang dimaksud dengan gangguan keseimbangan elektronik ya? Elektronik ya.
Gangguan elektrolit adalah kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, baik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel jaringan dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Bagaimana Satria? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Tidak ada tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Saya di sini selaku moderator dari kelompok auditori akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Wian Darmawan. Saya Gadi Sirat Kautaman. Saya Bintang Putra Sudirman. Saya Aldia Frizal. Saya David Atorik. Saya Abimanyu Sinarindra. Saya Adindra Kurniawan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gladi. Apa tema konten yang kalian diskusikan di artikel atau film tersebut? Tema dari video tersebut adalah bahaya narkoba bagi keluarga. Video iklan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian orang tua terhadap bahaya narkoba bagi anak-anak mereka. Video tersebut menampilkan kisah seorang ibu yang berusaha membahagiakan keluarganya, tetapi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anaknya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Video tersebut mengajak orang tua untuk selalu berkomunikasi, terbuka, dan saling berbagi dengan anak-anak mereka, serta memberikan dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang cukup untuk melindungi mereka dari narkoba. Apa saja pesan yang terkandung dalam konten dari film pendek tersebut? Narkoba adalah bahaya yang mengancam keluarga, terutama anak-anak, yang dapat merusak masa depan mereka dan membuat orang tua menderita. Orang tua harus selalu mencintai, mendukung, dan memperhatikan anak-anak mereka, terlepas dari apa yang mereka lakukan atau alami. Orang tua harus berkomunikasi, terbuka, dan saling berbagi dengan anak-anak mereka, serta memberikan edukasi dan pencegahan tentang narkoba. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, serta tidak bersikap acuh atau masa bodoh terhadap masalah yang mereka hadapi. Orang tua harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga dan di luar kuasa mereka, serta tetap berharap dan berdoa untuk kebaikan keluarga mereka. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku dalam video tersebut? 1. Memberi dukungan kepada anak. 2. Memberi kasih sayang kepada anak dari orang tua. 3. Memberi perhatian kepada anak. 4. Selalu berkomunikasi antara anak dan orang tua. 5. Senantiasa terbuka. 6. Saling berbagi cerita saat suka dan duka. Baik, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Henryko Diananda dari kelompok Visual 2 ingin bertanya, apakah ada cara bagi orang yang kecanduan narkoba untuk mulai berhenti mengonsumsi narkoba? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Henryko, saya Gadi Sirat Kautaman. Ada beberapa cara bagi orang yang kecanduan narkoba untuk mulai berhenti dari kecanduan narkoba. Antara lain 1. Detoksifikasi, 2. Terapi, 3. Obat-obatan, 4. Dukungan dari keluarga dan teman, dan mencari bantuan profesional. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan, terima kasih atas jawabannya. Ya. Beri tepuk tangan untuk sekalian semua, masing-masing kelompok semuanya bagus. Sekarang Bu Nurul akan memberikan penguatan materi. Jadi dari yang Bu Nurul jelaskan di awal tadi bahwa cara mengatasi ya perilaku menyimpang seperti perkelahian pelajar, minum minuman keras dan narkoba. Yang pertama, ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbanyaklah
mengingat Allah seperti berzikir, sholat, baca Al-Quran, atau kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga juga bisa. Ya, yang kedua, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu tidak datang 2 kali. Ya, waktu itu tidak datang 2 kali. Diibaratkan bahwa waktu kaswaif. Waktu itu bagaikan pedang. Barang siapa tidak bisa menggunakan pedang itu, maka akan terluka sendiri. Barang siapa tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka dia akan rugi sendiri. Jelas? Yang ketiga, ikutilah kegiatan-kegiatan positif yang dapat menyanyiakan waktu. Gunakan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Yang keempat, jalinlah kedekatan dengan harmonis dengan keluarga. Ya, keluarga itu penting. Ya kan, kalau kita mendapatkan masalah, kita lari kemana kalau tidak ke keluarga? Apakah teman kita mau bantu? Apakah sahabat kita mau bantu? Pasti yang terutama, paling utama itu adalah keluarga. Maka jalinlah keluarga yang harmonis dengan keluarga bapak ibu. Kalau punya masalah, cerita. Kalau punya kesulitan, cerita. Jangan memendam sendiri. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau punya masalah, memendam sendiri akan lari pada hal-hal yang dibahayakan. Biasanya lari ke hal-hal yang negatif. Jelas? Paham? Dari yang Bu Nur sampaikan dan teman-teman presentasikan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Nurul akan memberikan asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian selama proses pembelajaran hari ini. Asesmen formatifnya berupa word wall. Ya, word wall itu nanti akan Bu Nurul kirimkan melalui link di grup selama 5 menit nanti dikerjakan. Ini sebagai asesmen formatifnya bentuknya word wall. Word wall itu nanti pertanyaan ada di sebelah kiri dan nanti cari jawabannya sebelah kanan. Caranya, contoh pertama, minuman keras dalam bahasa Arab disebut apa? Khomer. Cari kata di sini, khomer. Spidolnya. Nanti diklik, ya. Di situ centang, diklik katanya di sini terus dicentang, pertanyaannya diklik. Cari khomer. Asesmen formatifnya berupa word wall. Silakan yang mau ke depan langsung nanti coret. Contoh. Minuman keras dalam bahasa Arab disebut, nah, cari di sini nanti khomer langsung dicoret, set khomer. Ayo, silakan ke depan. Helen skornya 5. Sabrina skornya bintang dapat bintang 5 Helen. Sabrina dapat bintang 3. Adinda dapat bintang 3. Ya, sudah cukup. Ini sudah masuk semuanya rata-rata dapat bintang 3 dan 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah itu kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo dirapikan dulu tempat duduknya. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bareng-bareng ya. Apa yang kita dapat petik hikmah dari pembelajaran hari ini, bahwa yang pertama, ya agama itu sangat melarang
Ya, melarang untuk kita tidak berperilaku yang negatif atau perilaku yang menyimpang. Yang kedua, bahwa kita bisa mengatasinya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjalin kedekatan dengan orang tua, keluarga. Ya. Kita harus bisa terbuka, jujur, apapun yang terjadi itu harus kita terbuka sama orang tua dan keluarga. Yang keempat, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Gunakan waktu semaksimal mungkin karena waktu tidak akan datang 2 kali. Yang kelima, kita refleksikan pembelajaran hari ini, ya. Apakah belajar hari ini senang nggak? Menyenangkan nggak pelajaran hari ini? Nah, bagian mana yang menyenangkan? Semuanya, ya. Alhamdulillah kalau hari ini menyenangkan. Kita ice breaking dulu ya. Kita semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Dengarkan, yang berkata itu Upin atau Ipin. Contoh, Upin berkata kanan, kanan, kiri. Berarti kanan, kanan, kiri. Jelas? Kanan, kanan, kiri. Ingat ya clue-nya. Ini Upin dan Ipin. Kalau selain dan Upin atau Ipin berkata, jangan didengarkan. Jelas? Paham? Paham? Upin berkata, kiri. Upin berkata, lebih cepat ya. Mail berkata, maju, maju. Mail. Ayo konsentrasi. Yang berkata Mail. Tadi yang harus diikuti hanya Upin dan Ipin. Kalau selain Upin dan Ipin, jangan dilakukan. Jelas? Ipin berkata, loncat, jongkok. Ipin berkata, duduk. Mael berkata, berdiri. Upin berkata, berdiri. Ipin berkata, duduk. Jarjet berkata, jongkok. Baru cukup. Oh, baru mau. Konsentrasi, berarti kalian konsentrasinya bagus. Sebelum Bu Nurul tutup, ada pertanyaan? Jelas? Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi selanjutnya minggu depan, nanti materinya adalah membahas materi membiasakan perilaku jujur, kemudian berperilaku tidak menyimpang, tidak minum minuman keras, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Jelas? Persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ya. Pesan Bu Nurul, terus belajar, terus kembalilah cita-cita kalian setinggi mungkin agar kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.